Bayangin kalau gue bilang, manusia itu dulunya berasal dari makhluk yang sangat sederhana. Gila kan? Pernyataan ini bikin dunia heboh di abad ke-19, dan orang yang berani ngomongin hal itu adalah Charles Darwin, seorang ilmuwan Inggris yang idenya sampai sekarang masih jadi perdebatan, tapi juga jadi pondasi sains modern. Charles Darwin lahir tahun 1809 di Shrewsbury, Inggris. Sejak kecil, Darwin bukan anak yang dianggap jenius di sekolah. Bahkan gurunya bilang dia anak yang malas. Tapi ada satu hal yang bikin dia beda, rasa penasaran. Dia suka banget ngumpulin serangga, mengamati tumbuhan, sampai menyimpan hewan-hewan kecil di kamarnya. Orang tuanya berharap Darwin jadi dokter. Dia pun sempat kuliah kedokteran, tapi dia benci darah dan operasi. Akhirnya dia pindah belajar teologi, tapi siapa sangka justru dari sini dia ketemu jalan hidup yang bakal bikin namanya dikenang selamanya. Titik balik hidup Darwin terjadi saat dia diajak ikut ekspedisi kapal HMS Beagle tahun 1831. Bayangin, dia berlayar keliling dunia selama 5 tahun penuh, dari Amerika Selatan, Afrika, sampai Kepulauan Galapagos di Samudra Pasifik. Di Galapagos, Darwin menemukan sesuatu yang aneh. Ada burung finch yang bentuk paruhnya beda-beda di tiap pulau. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tebal. Padahal mereka masih satu keluarga burung. Dari sini Darwin mulai mikir, kenapa bisa beda-beda? Apa mungkin mereka beradaptasi dengan lingkungan masing-masing? Darwin butuh lebih dari 20 tahun buat nyusun pemikirannya. Dia sadar idenya bakal kontroversial, bahkan bisa dianggap menghina agama pada zamannya. Tapi akhirnya, di tahun 1859 dia memberanikan diri menerbitkan buku berjudul On the Origin of Species. Isi bukunya sederhana tapi revolusioner. Semua makhluk hidup berasal dari nenek moyang yang sama. 2. Perubahan terjadi melalui seleksi alam. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir. Kalimat kuncinya, survival of the fittest. Begitu bukunya terbit, dunia langsung geger. Banyak yang marah, terutama kaum religius yang percaya manusia diciptakan langsung oleh Tuhan. Tapi di sisi lain, banyak ilmuwan kagum dengan bukti yang Darwin kumpulkan. Teorinya kemudian jadi dasar biologi modern, bahkan sampai ke bidang lain. Psikologi, antropologi, genetika. Kalau hari ini kita ngerti tentang DNA, adaptasi, dan perkembangan manusia, semua itu nggak bisa lepas dari Darwin. Meski terkenal sebagai bapak teori evolusi, Darwin sebenarnya orang yang sederhana. Dia jarang tampil di depan publik, sering sakit, dan lebih suka hidup tenang di rumah bersama keluarganya. Dia wafat tahun 1882 dan dimakamkan di Westminster Abbey, tempat peristirahatan tokoh-tokoh besar Inggris. Itu tanda betapa besar kontribusinya bagi dunia. Kisah Charles Darwin ngajarin kita satu hal penting. Jangan pernah berhenti mempertanyakan. Rasa penasaran kecil bisa melahirkan teori besar yang mengubah dunia. Jadi kalau lu lagi merasa ide lu dianggap aneh atau bahkan ditolak, ingatlah, dulu pun Charles Darwin dicaci. Tapi akhirnya dia dikenang selamanya. Kalau lu suka kisah inspiratif kayak gini, klik tombol like dan subscribe, biar kita bisa terus ngulik cerita tokoh-tokoh besar yang mengubah dunia.